Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Taradita, NPM 2308260054. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan judul cacing cestoda pada blok Mechanism of Infection. Jadi pada poin pertama itu ada cacing cestoda. Nah, cacing cestoda itu adalah cacing pita yang termasuk subkelas cestoda. Jadi cacing cestoda itu dia mempunyai bentuk tubuh yang pipih seperti pita yang tersusun dari banyak segmen. Jadi cacing cestoda itu dia biasanya hidup dalam saluran pencernaan inang vertebrata, termasuk juga pada manusia. Jadi infeksi cacing pita pada manusia itu dia dapat terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi larva cacing pita. Contoh cacing pita yang sering menginfeksi manusia itu ada Taenia saginata atau cacing pita sapi dan Taenia solium, cacing pita babi. Nah, gejala infeksi cacing pita itu bisa bervariasi, mulai dari tidak ada gejala hingga gangguan pencernaan dan malnutrisi. Jadi, cacing cestoda itu dia memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama itu ada parasit usus. Jadi, cacing cestoda itu dia hidup sebagai parasit dalam saluran pencernaan vertebrata, termasuk juga pada manusia. Yang kedua, dia tidak memiliki sistem pencernaan. Jadi, cacing cestoda itu dia menyerap nutrisi langsung melalui kulit mereka dari usus inang. Yang ketiga itu reproduksinya secara seksual dan aseksual. Jadi proglotidnya mengandung organ reproduksi jantan dan betina sehingga mereka dapat bereproduksi secara seksual. Jadi setiap proglotid dapat menghasilkan telur yang kemudian dilepaskan ke lingkungan melalui feses inang. Yang keempat itu dia siklus hidup yang kompleks. Nah, siklus hidup cacing pita itu sering melibatkan satu atau lebih inang perantara selain inang definitif atau tempat cacing dewasa hidup. Poin selanjutnya itu ada pencegahannya. Nah, yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun setelah keluar dari kamar kecil dan sebelum atau sesudah makan. Yang kedua itu mengonsumsi air minum yang sudah dimasak atau mendidih. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan tangan dengan cara menggunting kuku secara teratur. Selain itu ada juga dengan cara membekukan daging, pengelolaan feses yang tepat, dan hindari konsumsi daging mentah atau setengah matang. Poin selanjutnya itu ada sifat-sifat umum cacing cestoda dewasa. Yang pertama itu dia memiliki skoleks atau kepala yang merupakan alat untuk melekat dan dilengkapi dengan batil isap atau leku isap. Yang kedua itu dia memiliki leher. Leher itu sebagai tempat pertumbuhan badan. Nah, yang ketiga itu dia ada strobila. Jadi strobila itu adalah badan yang terdiri atas segmen-segmen yang disebut proglotid. Jadi tiap proglotid dewasa itu dia mempunyai susunan alat kelamin jantan dan betina yang lengkap. Jadi keadaan itu disebut hermafrodit. Nah, poin selanjutnya itu ada daur ulangnya. Parasitik untuk manusia merupakan hospes definitif utama. Pada umumnya itu tidak membutuhkan hospes perantara untuk melengkapi daur hidupnya, kecuali pada daur hidup cacing filaria. Yang pertama itu ada telur. Nah, telur cacing pita itu dilepaskan ke lingkungan melalui feses inang definitif atau biasanya vertebrata termasuk manusia. Jadi telur itu dia mengandung larva yang disebut oncosper. Yang kedua itu ada inang perantara. Jadi telur yang tertelan oleh inang perantara atau seringkali hewan seperti sapi, babi atau ikan itu akan menetas di dalam usus dan melepaskan oncosper. Jadi oncosper itu dia akan menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah atau sistem limfatik inang perantara. Yang ketiga itu ada inang definitif. Jadi inang definitif itu dia terinfeksi dengan memakan daging yang mengandung larva dan di dalamnya itu usus inang definitif. Jadi larva itu akan berkembang menjadi cacing pita dewasa. Yang keempat ada cacing pita dewasa. Nah, jadi cacing pita dewasa itu akan menempel pada dinding usus inang definitif menggunakan skoleksnya atau kepalanya tadi. Nah, mereka tumbuh panjang dan menghasilkan segmen tubuh atau proglotid yang mengandung organ reproduksi jantan dan betina. Yang terakhir itu dia mempunyai reproduksi dan pelepasan telur. Jadi proglotid yang matang dan berisi telur akan dilepaskan ke dalam lumen usus dan dikeluarkan bersama feses melalui daur hidup kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikutnya adalah referensi yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.